Pendidikan Islam adalah proses sistematis untuk membimbing perkembangan manusia secara utuh, baik dari segi akal, jasmani, maupun rohani. Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam terhadap peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan, pengawasan, pengasuhan, serta pengembangan potensinya yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam tentunya memiliki tujuan, namun beberapa para ahli berbeda pendapat mengenai tujuan-tujuan dari pendidikan Islam ini. Yang pertama ada Abdurrahman An-Nahlawi, yang berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membantu manusia mengembangkan daya pikir dan perilakunya agar sesuai dengan ajaran Islam, guna untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Naqib Al-Atos, yang berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang sempurna atau insan yang kamil. Kemudian ada Al-Ghazali, ia berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan Islam yaitu mengajarkan peserta didik untuk memiliki akhlak yang baik, membina jiwa dan adab, serta melahirkan generasi yang suci dengan integritas yang sempurna melalui proses belajar. Yang terakhir yaitu pendapat dari Hasan Abdul Ali. Ia berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan Islam adalah bertujuan untuk keagamaan seperti beradab dalam syariat, kemudian kemasyarakatan seperti hubungan antar sesama manusia, dan pengembangan akal, serta memperoleh ilmu untuk hidup dan pengembangan politik atau kelompok, lebih tepatnya untuk mengaktualisasikan diri sebagai pemimpin di bumi. Para ahli tersebut menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam ialah untuk membentuk pribadi muslim yang utuh. Nah, kemudian ada pembentukan karakter. Pembentukan karakter ialah penanaman nilai-nilai Islam pada diri seseorang agar diri seseorang tersebut memiliki akhlak yang baik. Pembentukan karakter Islam dapat dimulai melalui langkah utama yaitu keluarga, kemudian pendidikan, dan juga masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah pertama dari seorang anak adalah lingkungan keluarganya atau lebih tepatnya orang tua. Metode yang dapat dilakukan untuk pembentukan karakter ialah antara lain seperti teladan dan contoh. Misalnya ketika kita tidak ingin seorang peserta didik tersebut atau anak tersebut menjadi pribadi yang suka berbohong, maka kita sebagai orang tua ataupun peserta didik harus menjadi teladan bahwasanya kita juga tidak boleh berbohong agar anak tersebut tidak mencontoh keteladanan tersebut. Kemudian ada metode pembiasaan seperti melakukan latihan, pengujian, ataupun tes tertulis dan membaca doa sebelum belajar. Nah, hal tersebut lambat laun akan menjadi kebiasaan dalam diri seseorang hingga menjadi diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian metode pendisiplinan dapat dilakukan dengan cara pendidik memberikan contoh yang baik seperti tepat waktu dan berpakaian rapi kepada peserta didik agar tercontohlah pribadi yang disiplin kepada para peserta didik. Selain itu juga ada pengajaran nilai, diskusi, dan sebagainya. Selain berusaha untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Seperti di era sekarang ini, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam. Seperti kurangnya integrasi teknologi. Meskipun pendidikan Islam sangat penting di era sekarang, sayangnya pendidikan Islam masih kurang memanfaatkan teknologi untuk menambah kualitas proses pembelajaran di era modern ini. Kemudian kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum pendidikan Islam seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di zaman modern atau zaman yang saat ini, sehingga kurikulum tersebut tidak mampu untuk menjawab tantangan global. Lalu guru-guru pendidikan Islam ini terkadang masih belum mampu untuk memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan proses mengajar yang aktif. Dan juga ada pengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam,
sehingga pendidikan Islam ini hampir sekali tertinggal di zaman sekarang. Kemudian, kurangnya sumber daya alam juga dapat menjadi tantangan untuk pendidikan Islam, seperti kurangnya dana dan fasilitas. Nah, hal tersebut dapat ditanggulangi loh. Dengan apa sih caranya? Seperti menggunakan teknologi dengan lebih bijak untuk masalah pendidikan, seperti menggunakan e-learning ataupun aplikasi dan media sosial. Lalu mengupdate kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era modern seperti sekarang. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Setelah itu dapat juga dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan guru melalui pelatihan dan pengembangan keprofesionalan. Lalu meningkatkan akan kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai Islam dan budaya lokal, sehingga meningkatlah identitas Islam dalam diri seseorang. Kemudian mencari sumber daya yang alternatif seperti sponsor dan iklan, dan mengalokasikan dana tersebut dengan baik. Implementasi pendidikan Islam dapat dimulai dengan menanamkan kaidah, ibadah, akhlak, dan nilai-nilai Islam secara terencana, dan sadar bahwa tujuannya adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal ini mencakup beberapa aspek, mulai dari pengajaran di kelas, praktik melalui kegiatan pendidikan maupun di luar pendidikan, hingga memanfaatkan metode belajar yang kreatif dan relevan. Nah, hal-hal yang saya jelaskan tadi mempunyai kesimpulan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan untuk menekankan pembentukan karakter pada diri seseorang, agar diri seseorang tersebut menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, hingga meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus belajar agar dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam pendidikan Islam di era modern ini tentunya. Dari apa yang saya sampaikan, semoga kita semua dapat mengambil sisi baiknya dan membuang sisi buruknya.